salah satu anak tuh ditanya kan, cita-citanya apa gitu, selalu dicatat. Itu ada yang cita-citanya jadi YouTuber. Jangan ketawa. Mbak, lu yang ketawa. Oh ya, gue yang ketawa ya. Gue bukan ngetawain cita-citanya, cuman aku agak ternyata aku tuh udah setua itu. jadi kayak refleksi bahwa bahwa zaman sudah berganti. Sekarang saatnya lo membuka mata. Banyak di antara kita di zaman adik-adik kita atau anak-anak kita itu sudah tidak ada kepikiran lagi itu namanya jadi ASN ya, pegawai swasta, pegawai BUMN. Nah, zaman gue tuh masih pegawai BUMN dan pegawai swasta yang menarik. Kalau untuk adik-adik kita, anak-anak kita sudah nggak seperti itu. Mereka udah berpikiran untuk membuat karya, konten ya. Permasalahannya adalah ketika anak-anak kita itu, adik-adik kita atau bahkan lo sekarang yang dengerin gua, pondasi mentalnya tuh belum kuat. Karena gini, dunia maya, dunia digital itu bukan dunia yang sustain, tapi pace-nya tuh cepat banget gitu. Kamu harus bisa selalu update, lu harus bisa punya ide-ide segar. Ada startup nih yang dalam waktu setahun tuh melejit gitu ya, jadi startup nomor 1. Di tahun kedua dia anjlok. Anjloknya karena ada pesaing startup lain yang punya ide lebih fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Aku golongan darah B. Kenapa ya aku itu suka ragu-ragu terhadap keputusan aku sendiri? Kenapa juga aku tuh susah banget nginget nama? Dan banyak orang yang salah paham terhadap saya. Coba deh kamu baca dulu buku tentang karakter golongan darah B, Beauty in a Beast. Linknya ada di bawah. Buruan, biar kamu gak bingung lagi tentang siapa sih diri kamu. Gue ngalamin ketika nge-podcast di zaman kalian belum mengenal podcast, mungkin ya, ngece. Gue mulai tahun 2019. Di saat di Indonesia tuh masih jarang banget orang bikin podcast, atau guanya yang kuper ya. Ya intinya nggak seheboh sekarang lah. Tapi dalam jangka waktu 3 tahun kemudian itu banyak banget podcast atau podcaster baru yang bermunculan. Dengan sok senang hati, gue harus bisa menerima bahwa bahwa sekarang udah banyak podcaster lain sehingga perkembangan listeners gue mulai menurun gitu. Seriously, kalau lu misalkan masih, aduh kenapa ya, ini tuh turun terus, kenapa ya viewsnya, gitu kan, lu nanti stres sendiri. Ada banyak orang dengan cara pintas pingin tetap viral, dengan cara apa? Dengan hal-hal yang negatif. Misalkan di salah satu contoh influencer yang dia tuh membawa isu tentang feminisme ya. Dia nggak menikah dengan alasan yang bahwa sekarang laki-laki tuh patriarki ala-ala gitu-gitu lah. Maunya keren-keren banget istilahnya. Lu bisa cari sendiri ya influencer kayak gitu. Gue tuh nggak ngikutin gitu. Maksudku bodo amat gitu. Cuma kan ada banyak orang-orang yang sebenarnya itu isu personal yang dia seolah-olah kayak membuat sebuah teori sehingga opininya menjadi benar. Paham gak sih ngomong gue? Atau contoh lain, child free. Ada yang beralasan bahwa ngapain kita punya anak, kan kita bisa mengangkat anak orang lain sebagai anak kita masih tetap bisa berkasih sayang. Atau misalkan, ngapain kita punya anak, kan sekarang dunia udah sangat berat dengan banyaknya manusia, kita gak perlu memperbanyak masalah lagi. Dan segala macam alasan-alasannya itu yang sebenarnya dia punya ketakutan sendiri menjadi personal problem yang dia teorikan gitu, kayak seolah-olah pembenaran, dan dia sampaikan ke banyak followersnya. Lu gak usah khawatir masalah sosial masyarakat, karena ketika lu ngomong jelek pun itu akan ada yang pro dan akan ada yang kontra. Lu berperilaku jelek pun itu pasti akan ada yang bela kamu, orang-orang yang merasa relate sama kamu, ya kan? Cuman kita ingatlah bahwa sebenarnya kita tuh hidup gak akan selamanya cuy. Kita akan kembali sama Allah. Kalau kayak gini tuh lu bisa cepat viral, subscriber kamu bakal naik cepat, follower kamu bakal naik bejibun gitu. Sebenarnya ketika kita bikin konten yang itu menggiring orang lain untuk berbuat tidak baik, contohnya zina, mesum,
Zina sama mesum sama ya. Mabok lah apapun itu. Kita tuh ikut dapat dosanya tahu. Loh Mbak, bukannya manusia masing-masing akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Gue akan kasih sebuah analogi cuy. Kan pramuka ada yang namanya jambore misalkan, kan ada namanya titik berangkat nanti sampai titik ke kepulangan. Yang pertama sampai masuk ke tujuan, ke goal, itu jadi pemenang. Pas hiking itu ada petunjuknya. Misalkan, oh ini ada tikungan, ada petunjuk arah ke kanan. Berarti kita ikut ke kanan tuh, ya kan? Ketemu lagi tikungan, ada petunjuk ke arah kiri, oh kita ke kiri. Begitu seterusnya sampai menuju ke titik kumpul, sampai ke finish. Kebetulan ada anak yang agak-agak nakal, iseng gitu ya. Dia membalik yang harusnya ke arah kanan, dia arahkan ke kiri. Otomatis banyak grup atau regu yang tersesat. Kalau cuma tersesat doang dan ketemu, alhamdulillah. Tapi gimana kalau misalkan tersesat, udah nggak sampai finish, mereka nyebur ke jurang, gimana? Apakah orang yang nakal ini nggak akan dapat karmanya, nggak akan dapat pasalnya? Kan tetap dia akan dihukum. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ini ada kejadian, gue pernah lihat sebuah video di jalan, ada mobil parkir di sebelah kiri. Tapi karena jalannya sempit, jadi dia agak memakan jalan utamanya, bukan di bahu jalan, karena nggak ada bahu jalan. Dengan serta-merta dia membuka pintu, itu si supirnya, dia membuka pintu tanpa ngelihat spion. Dia nggak melihat di belakang dia ada motor atau enggak. Dan benarlah ada motor. Karena dia juga nggak menyangka bahwa si mobil ini membuka pintunya, salah. Si supir mobil ini membuka pintu, akhirnya dia jatuhlah si pengendara motor tadi kena pintu yang dibuka tadi. Ketika dia jatuh ke kanan tuh, ya kan, dari kanan dia ditabrak oleh truk yang melaju dari belakang dan dia meninggal dunia. Sekarang kalau kamu ke polisi, siapa yang bakal menjadi tersangka? Nah, itulah yang jadi tersangka bukan yang menabrak itu tadi, justru yang membuka pintu. Karena apa? Dialah penyebab kecelakaan utamanya. Si influencer tadi kena pasal menyebabkan, ya kan? Nah, sedangkan orang-orang yang berlaku kejahatan yang digiring tadi, dia juga kena pasal. Kena pasal melakukan tindakan tidak baik. Nah, kalau yang influencer tadi menyebabkan orang lain celaka, menyebabkan orang lain berlaku tidak baik. Jadi sudah menanggung beban masing-masing, benar, dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain. Semua sinkron kalau logika kamu masuk ya. So, buat kamu adik-adikku yang pengen jadi influencer, pengen jadi content creator, ingat ini dan dengerin ini baik-baik. Niatkan karena Allah, tetap in koridor, sesuai dengan aturannya Allah. Kalau bisa, bikin konten itu yang mengingatkan teman-teman kita yang lain ke Allah. Kenapa? Itu insya Allah jadi amal jariah kita, jadi sangu kita gitu. Gak usah khawatir lu gak viral atau apapun, berdoa sama Allah, ya Allah, semoga konten-konten saya bermanfaat dan semakin luas jangkauannya. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Lu dapat endorsan bermiliar-miliar, kalau itu gak sesuai sama jiwa kamu dan hati nurani kamu, percaya deh, percaya banget lu gak akan kemana-mana kecuali hanya akan mendapat kehampaan aja jiwa kamu. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.